Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam Pekan Biasa yang ke-20. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dibawakan oleh Pastor Agustinus Matasak, Imam Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas di Paroki Kristus Raja Andalas. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sahabat-sahabat INRI yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam INRI hari ini, Jumat 21 Agustus 2020, pada Pekan Biasa yang ke-20. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil hari ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat INRI yang sama dikasihi Tuhan. Injil hari ini menampilkan bagi kita suatu perdebatan yang sungguh seru seputar hukum yang terbesar. Perdebatan antara orang-orang Farisi yang diwakili oleh seorang ahli Taurat dengan Yesus. Orang Farisi yang diwakili oleh seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat. Kita perlu tahu bahwa para pengajar Yahudi pada zaman Yesus kerap diminta untuk meringkas hukum dalam suatu pernyataan yang singkat. Ketika kita sekolah atau kuliah, juga seringkali diberi tugas untuk meringkas suatu buku, diungkapkan atau ditulis dalam beberapa kalimat. Nah, dalam kebiasaan orang Yahudi pada zaman Yesus, hal seperti ini untuk para pengajar Yahudi sering ditanyakan atau sering diminta untuk meringkas dalam kalimat yang sangat singkat suatu hukum. Nah, kebiasaan inilah yang juga
dipertanyakan oleh ahli Taurat itu kepada Yesus. Dan tentu kita tahu bahwa pertanyaan itu dimaksudkan untuk, kalau dalam kalimat bahasa Injil tadi dikatakan mencobai dia. Nah, atau menguji apakah Yesus sungguh mengerti, sungguh paham tentang hukum Taurat itu. Dan apa yang kita dengarkan dari jawaban Yesus sungguh-sungguh sejalan dengan apa yang telah diungkapkan atau apa yang telah ditulis dalam hukum Taurat, khususnya dalam Ulangan 6 ayat 5 ataupun juga dalam Imamat 19 ayat 18. Dalam Ulangan 6 ayat 5, di sana ditegaskan bagaimana seorang bangsa Israel harus tunduk dan mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh akal budi. Dan dalam Imamat 19 ayat 18 juga ditegaskan bagaimana seorang Israel harus sungguh mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Nah, sangat jelas jawaban Yesus bahwa hukum yang terbesar dalam hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sahabat-sahabat Inri yang sama dikasih Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, sering kita mendengar atau menjumpai pernyataan-pernyataan seperti ini. Yang penting kita berbuat baik. Atau sebaliknya, yang penting kita rajin berdoa. Nah, saudara-saudara, dua pernyataan ini tidak dapat kita pisahkan. Kita tidak dapat mengatakan, cukuplah saya berbuat baik meskipun saya kurang berdoa. Atau cukuplah saya rajin berdoa, mungkin saya tidak dapat berbuat baik. Tidak. Yesus menegaskan bahwa hukum kasih yang utama dan yang pertama, meskipun nampaknya terpisah dan terdiri dari dua hukum, tetapi justru Yesus menegaskan bahwa kedua hukum ini tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dapat dilakukan secara terpisah. Hukum ini berjalan bersama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, tidak bisa kita mengatakan, biar saya tidak rajin sembahyang, tidak rajin ke gereja, yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya berbuat amal. Atau sebaliknya, biar saya tidak dapat berbuat baik, yang penting saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Tidak bisa. Keduanya kita jalankan secara bersama. Kasih kepada Allah menjadi sumber kasih kita kepada sesama. Dan kasih kita kepada sesama menjadi bukti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan Allah. Nah, karena itu kita bisa mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa apapun yang kamu lakukan bagi sesamamu, itulah yang kamu lakukan untuk aku. Jadi mengasihi Allah justru mesti terwujud, terlihat di dalam kasih kita kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda ini sungguh
menjadi peneguhan bagi kita menjalani kehidupan iman kita di dalam mengasihi Allah dan juga di dalam mengasihi sesama kita. Agar kita ini sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang berkenan di hadapannya. Semoga demikian. Kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dengan Roh-Mu untuk merenungkan sabda-Mu, merenungkan Injil-Mu hari ini. Semoga Injil ini, sabda-Mu ini, hukum kasih yang Engkau bawa ini, semakin meneguhkan kami dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami untuk sungguh-sungguh dapat semakin mencintai dan mengasihi Engkau di dalam kasih dan cinta kami kepada sesama. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari sekalian, bagi seluruh aktivitas sepanjang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Agustinus Matasak. Semoga tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam hidup dan pelayanan. Silakan saudara dan saudari meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam komunitas ataupun kerukunan, sehingga semakin banyak orang bisa mendengarkan sabda Tuhan dan membangun hidup atas dasar firman itu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.